Benar cerita orang-orang, gua ini sangat menyeramkan. Pohon-pohon di sekitarnya besar dan berumut. Ih, jijik. Daun-daunnya menutupi sinar matahari. Gua ini menjadi gelap. Pastilah ular penunggunya senang tinggal di sini. Dia di mana ya? Kak Bonar, Apa? lagi ngapain sih? Lagi naburin ini garam. Emang buat apa garam? Supaya apa namanya? Supaya ular-ular nggak ngedeketin kita. Soalnya ular itu nggak suka sama garam. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita tidur, nah ular-ular nggak ada yang ngedeketin kita, gitu. Tapi ngomong-ngomong ya adik-adik ya, Kak Bonar ini punya cerita loh tentang ular. Mau denger nggak? Mau. Uca mau denger nggak? Kak Bonar cerita. Ayo, sini. Nah, adik-adik di rumah juga pasti pengen denger kan? Ya, ayo duduk yang manis semuanya. Kalau nggak mau manis, kasih garam aja, biar asin. Gini, ini nih adik-adik ya. Jadi Kak Bonar pengen cerita tentang ular. Ini judulnya adalah Ular Endaung. Nah, ular endaung ini cerita dari daerah Bengkulu. Gitu. Ini jadi ceritanya cerita legenda aja. Ini cerita rakyat ya. Ini dongeng. Jadi, yuk Kak Bonar mulai ya ceritanya. Di daerah Bengkulu itu ya dulu itu di kaki gunung ya itu hiduplah seorang wanita tua sama 3 orang anak perempuannya. Nih kalau mau lihat nih adik-adik ya. Jadi ada wanita tua, nah tinggalnya itu di kaki gunung nih. Nah terus si wanita tua ini tinggalnya kan bersama 3 orang anak perempuannya. Nah dan kebetulan si wanita tuanya ini udah mulai sakit-sakitan adik-adik ya. Nah, terus gitu dia nggak bisa sembuh, dikasih obat ini nggak sembuh, dikasih obat itu nggak sembuh. Cuman ada satu obat yang bisa nyembuhin si nenek ini. Jadi obatnya itu adalah ya ramuan yang dibuat oleh daun-daunan. Nah cuman daun-daunannya ini harus dicampur sama bara gaib. Wah. Apa tuh bara gaib? Nah ini, kalau bara tuh namanya kayak gini nih. Nah ini bara api ya. Nah bara gaib ini ya, bara yang bisa menyembuhkan penyakit si wanita tua ini. Cuman si bara gaib ini tempatnya itu ada di atas gunung di dalam gua. Nah jadi tandanya si wanita tua ini harus ngambil bara gaibnya itu. Nah cuman permasalahannya si bara gaibnya ini terdapat di sebuah gua di atas gunung yang guanya itu dijaga oleh seekor ular raksasa. Wah, ular raksasanya kayak gini ya. Nah, dia yang ngejagain bara gaibnya ini. Dan siapapun orang yang mendekati si guanya itu pasti akan dimakan sama dia. Jadi orang-orang nggak ada yang berani nih ngedeketin guanya ini gitu. Kenapa? Nanti dimakan gitu. Nah akhirnya nih dari ketiga perempuan ini, dari 3 anaknya ini yang mau mencoba mengambil bara gaibnya itu adalah si bungsu nih adik-adik. Karena kakak-kakaknya nggak ada yang berani. Ini kan ada 3 orang. Nah ini nih ya. Nah ini yang bungsu. Nah terus jadi ceritanya ya si bungsu ini akhirnya pergi nih ke atas gunung. Dia mau mendatangi si gua itu untuk mengambil bara gaib. Guanya mana ya? Nah jadi ceritanya si bungsu lagi naik atas gitu. Akhirnya dia sampailah di pintu gua. Wah dari luar dia udah ngeliat guanya ini adik-adik. Ternyata benar kata orang-orang. Guanya ini ternyata menyeramkan. Jadi dilihat dari luar ternyata dalamnya itu udah gelap. Terus guanya itu ditumbuhi oleh lumut-lumut adik-adik. Nah, dia udah mulai deg-degan nih. Wah, di sini nih
tempat si ular daung itu bermukim, katanya gitu. Akhirnya, nah karena dia ingin orang tuanya sembuh, akhirnya dia ngeberaniin diri untuk masuk ke dalam. Benar cerita orang-orang. Gua ini sangat menyeramkan. Pohon-pohon di sekitarnya besar dan berumut. Ih, jijik. Daun-daunnya menutupi sinar matahari. Gua ini menjadi gelap. Pastilah ular penunggunya senang tinggal di sini. Dia di mana ya? Siapa kau berani datang kemari dan meminta bara gaib? Maaf, aku si bungsu dari 3 bersaudara. Berikanlah bara gaibmu. Pastilah ular penunggunya senang tinggal di sini. Dia di mana ya? Tiba-tiba adik-adik terdengar suara gemuruh. Wah, terus itu ada suara kayak gitu. Terus tiba-tiba, wah, si bungsu nih akhirnya ya, si bungsunya ini dia udah merasa, wah ini kayaknya si ular daun ini akan keluar gitu. Nah, tiba-tiba adik-adik ya, nih, ini tiba-tiba di kegelapan gitu, dia ngelihat ada sorot mata tajam berwarna merah. Wah, ternyata itu adalah ular daung. Nah, terus begitu ular daungnya itu ngeliatin si bungsu, nah si bungsu sebenarnya ketakutan, tapi dia memberanikan diri untuk mendekati si ular daung itu karena dia mau mengambil bara gaib ya, dia mau meminta bara gaib untuk diberikan obat kepada ibunya. Suara apa itu? Ah! Ya Tuhan, beri aku keberanian untuk menemui ular daung. Aku harus mendapatkan bara gaib demi kesembuhan ibu. Terus dia gitu, si ular tersebut nanya sama si bungsu. Dia bilang gini, "Hai, ngapain kamu datang ke sini?" Terus si bungsu bilang, "Aku mau minta bara gaib ular." Dia bilang gitu. Ular daung, "Boleh nggak saya ngambil bara gaib?" Katanya gitu. "Buat apa kamu ngambil bara gaib?" Dia bilang gitu. "Saya mau ambil bara gaib itu untuk obat ibuku, karena ibuku sakit. Aku takut ibuku nanti meninggal kalau nggak cepet-cepet dikasih obat." Nah, ngedenger gitu, si ularnya itu akhirnya ngasih izin si bungsu untuk ngambil bara gaib itu. "Baiklah bungsu," katanya gitu. "Baiklah, kamu boleh ngambil bara gaib itu sebagai obat untuk ibumu. Tapi ada satu syarat," dia bilang. Nah, syaratnya adalah kalau nanti kamu udah ngambil bara gaibku, kamu harus balik lagi ke sini dan kamu harus menjadi istri saya. Wah, terus begitu si bungsu karena dia sayang sama ibunya, akhirnya dia berani berkorban demi ibunya. Akhirnya dikasihlah si bara gaib itu dan dia akhirnya pulang ke rumah. Ular yang keramat, berilah aku 1 butir bara gaibmu. Siapa kau berani datang kemari dan meminta bara gaib? Maaf, aku si bungsu dari 3 bersaudara. Berikanlah bara gaibmu. Tentang bara gaib? Ibuku sedang sakit. Satu-satunya obat untuk menyembuhkannya hanya bara gaibmu yang dimasak dengan dedaunan di hutan. Dan memberikanmu bara gaib, tapi dengan satu syarat. Apapun syaratnya akan kupenuhi, asalkan ibuku sembuh. Anak yang baik, bara itu akan kuberikan kalau engkau bersedia menjadi istriku. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu. Nah, bara gaibnya itu akhirnya diracik bersama dengan daun-daun dari ramuan obatnya itu. Nah, akhirnya dikasihin ke ibunya.
Gitu adik-adik. Nah terus akhirnya ya setelah dikasih obat ke ibunya itu, nah keesokan harinya si bungsu keinget sama janjinya dia sama si ular. Bahwa dia harus balik lagi ke dalam gua itu dan dia harus menepati janji untuk dijadikan istri dari si ular daung. Nah, akhirnya dia bilang sama saudara-saudaranya dan juga bilang sama ibunya bahwa saya sudah janji sama ular daung untuk balik lagi ke sana.